Halo teman-teman semua, welcome back to my channel bersama saya Jorvenlo dari Fenzotret. Jadi kali ini saya akan memberikan stock pick rekomendasi saham mingguan. Dan memang udah lama ya saya nggak bikin konten lagi karena memang kemarin lagi renovasi rumah gitu. Jadi agak susah juga gitu, agak gelabakan gitu. Cuma sekarang udah beres dan puji Tuhan udah bisa share rekomendasi mingguan lagi gitu. Dan kedepannya saya juga akan memberikan review-review saham juga. Jadi mungkin dalam seminggu kalau misalnya senggang bisa 3 hari sampai 4 hari atau mungkin Senin sampai Jumat, tergantung kondisinya aja gitu, nanti kita lihat aja ya. Oke, langsung aja kita masuk ke IHSG. Jadi kita lihat IHSG penutupan Jumat kemarin, kita lihat IHSG di sini candlenya masih tertahan di MA20. Tapi kalau kita lihat dari candlenya, dari saya pribadi, menurut saya di sini masih ada potensi untuk turun. Ya, kalau kita lihat di sini dari stokastiknya juga sudah dead cross ya. Jadi di sini dia ada potensi turun untuk IHSG untuk mencoba area support gitu. Area support di sekitar area 5980-an di sekitar area sini. Nah, di sekitar area sini dia ada potensi buat retest area sini. Dan kalau kita lihat juga di sini tuh dari support trend line di sini tuh semakin dekat. Ini saya tarik dari jangka menengah ya. Ini semakin dekat ya gitu. Kita lihat konsolidasinya tuh semakin dekat, justru di sini cukup menarik. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena di sini dia akan menentukan kemana IHSG selanjutnya gitu. Ketika dia berhasil breakout, di sini dia ada potensi buat inverse head and shoulders. Jadi kalau kita lihat di sini dia kurang lebih tuh kayak gini. Kalau misalnya dia berhasil breakout ya, sekitar sini. Ya, kalau misalnya dia berhasil breakout agak turun sedikit ya. Oke, nah dia kalau misalnya dia berhasil breakout nih, dia tuh potensinya tuh ke sekitar area sini, sesuai dengan panjang dari kepalanya panjangnya segini ya. Tinggal kita copy paste sekitar area sini, berarti sekitar resisi ini teman-teman ya, kurang lebih ya untuk IHSG. Jadi untuk forecast IHSG kurang lebih gini nih. Forecast IHSG kurang lebih dia bisa naik sampai sekitar area 6380-an sampai 6400 sekitar area sini. Kalau misalnya dia berhasil breakout dari inverse head and shoulders, tapi tergantung lagi nih. Kita lihat lagi dari inverse HNS-nya dia jadi atau enggak. Karena kalau dia di sini breakdown, ya udah berarti dia potensi buat turun ke bawah lagi gitu. Jadi untuk IHSG konsolidasinya harusnya sebentar lagi udah selesai. Momentumnya saat ini dari saya adalah buat teman-teman yang mau investing mungkin kurang tepat untuk masuk saat ini karena IHSG masih cenderung labil. Kecuali buat teman-teman yang trading, nah di sini tuh bisa kita jadikan momentum gitu. Oke, langsung aja saya akan memberikan rekomendasi saham yang pertama. Nah, saham yang pertama di sini ada saham TINS. Nah, saham TINS di sini saya lihat menarik ya. Dia baru breakout, teman-teman ya, saham TINS ya. Di sini dia baru breakout. Kita lihat dia baru breakout saham TINS di sini. Ya, dia baru breakout ya, tembus dari sini. Oke, dia baru breakout. Dan kalau kita lihat juga untuk saham TINS, dia ada potensi buat terbang. Kalau dia berhasil breakout sini, dia ada potensi buat terbang lagi lanjut ke atas kita area 1900-an. Dia ada potensi ke area sini gitu. Tapi tetap kita target terdekat dulu teman-teman, jangan terlalu over optimis. Jadi kita target terdekat untuk si TINS itu di 1725. Oke, di sekitar sini 1725. Dan ketika dia berhasil breakout, dia akan potensi terbang ke area sekitar 1900-an, 1920-an ya. Jadi untuk saat ini TINS menurut saya ini udah tembus dari resistnya dan ini menjadi support yang baru. Jadi kalau mau masuk TINS gimana? Kalau mau masuk TINS kurang lebih seperti ini. Saya akan buat di sini. Jadi kalau mau masuk TINS menurut saya boleh masuk itu di sekitar area maksimal toleransi 1635 kalau mau masuk. Cuma usahain dapat di 1620 ke bawah gitu ya. Usahain dapat di 1620 ke bawah itu which is sudah cukup good sih buat saya ya. Terus untuk TP1 nya tuh di sekitar area 1710 sampai 1725 atau 1730 boleh. Untuk TP2 nya di sekitar area 1900 sampai 1920
gitu. Jaga-jaga stop loss apabila dia closing. Ingat ini harga closing ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia closing di bawah 1575 kalau closing di bawah situ kalian udah boleh cabut gitu. Dan saran amunisi dari saya cukup sekitar 10-15% aja. Untuk risk level sebenarnya ini nggak terlalu tinggi ya. Untuk saya ini jatuhnya moderat lah untuk TINS saat ini. Karena kalau kita lihat di sini dia baru mulai naik lagi juga untuk TINS gitu. Jadi untuk TINS kurang lebih seperti ini patokannya dari saya. Oke, selanjutnya ada saham yang kedua yaitu ada saham Adro. Nah, kalau saham Adro saya lihat di sini cukup menarik ya. Di sini untuk saham Adro sendiri, menurut saya di sini kita bisa melakukan trading. Mungkin kita tradingnya buat trading cepet juga nggak apa-apa ya. Tapi buat teman-teman yang swing, kita lihat dulu nih dia bisa breakout atau enggak. Jadi patokannya untuk si Adro saat ini adalah kayak gini skenario nya. Ini untuk Adro di sini kita lihat di situ ada rejection berapa kali ya. Di sini juga ada rejection dan dia di 1250 sekarang 1250. Dia ada potensial buat ngetes area 1300 resist ini ya. Jadi kalau dia di sini breakout lagi dia akan lanjut lagi naik ke atas ini ke area 1400. Jadi untuk skenario si Adro adalah kita beli Adro tuh di sini. Cuma kalau misalnya nggak dapet nggak usah ngejar harga banget ya. Maksimal toleransi dari saya itu di 1255. Tapi usahain dapat di 1230, 1240 itu which is udah good sih. TP satunya tuh di sekitar area 1300 sampai 1320. Kalau misalnya dia gagal breakout, kalian bisa cabut. Ini berlaku di running trade ya gitu. Terus untuk TP 2-nya itu di sekitar area 1380 sampai 1400. Kalau memang berhasil breakout dan closing di sana dia ada potensi hingga ke area 1400 untuk Adro. Dan jaga-jaga stop loss kalau dia di bawah 1200. Itu udah paten ya, di bawah 1200 langsung cabut. Risk level menurut saya di sini juga moderate risk. Saran amunisi untuk si ini 10% aja. Risk level moderate juga. Jadi kalau menurut saya untuk resikonya tuh nggak begitu tinggi untuk si Adro ya. Dia jatuhnya moderate juga gitu. Oke, selanjutnya untuk saham potensi yang ketiga itu ada saham TPIA. Ini TPIA menurut saya ini cukup menarik ya untuk TPIA ya. Di sini TPIA kita lihat dia mencoba untuk breakout ya. Jadi kalau misalnya TPIA ini berhasil breakout, dia akan mencoba area resist di sekitar sini. Tapi ini udah ketahan sama area supply. Di sini ada area supply-nya. Jadi patokannya di sini. Di sekitar sini. Kalau kita TP di sini kan sebenarnya kan dikit banget ya teman-teman ya. Kalau kita tarik di sini range-nya tuh cuma sekitar 1,96. Jadi saya bikin range kurang lebih tuh di sekitar area sini. Karena menurut saya dia ada potensi buat terbang ke sini gitu untuk si TPIA. Itu TPIA dia ada potensi buat terbang ke sini. Jadi kalau misalnya dia di sini gagal bertahan ya berarti dia lanjut lagi. Pokoknya kita lihat dari price action yang ada. Jadi target terdekat kita itu di sekitar sini. 10.275 sampai 10.300 gitu. Kalau kita lihat lagi juga di sini ada pattern pinan ya. Dan ketika dia breakout dan berhasil tembus di sini, dia ada potensi buat terbang ke area 11 ribuan gitu. Jadi menurut saya ini juga masih menarik banget untuk TPIA karena secara tren juga dia baru naik lagi ya. Kemarin setelah di bawah koreksi, dia ada potensi buat naik hingga ke sekitar area sini. Jadi untuk TPIA dari saya adalah forecastnya seperti ini. Jadi kalau kita mau beli TPIA, kita lihat TPIA dulu. Kita lihat TPIA, kalau kita mau masuk, usahain tuh coba saya oke, di bawah 9.900 usahain. Kalau masuk TPIA di bawah segitu, kita jaga-jaga stop loss. Kalau misalnya dia closing, oke, ini sebenarnya nggak jauh sih kalau menurut saya. Kalau misalnya dia gagal bertahan di 19.800 itu resikonya kecil sih menurut saya. Jadi ini berlaku closing market ya.
Ini ada rejection berapa kali di sini, 9.800 ke bawah, 199675 deh, biar nggak terlalu deket kita kasih, karena di sini beberapa kali rejection ya, 2 kali rejection, jadi kita kasihnya untuk TP satunya di sekitar area sini untuk TP satunya dengan skenario untung 3%. Lalu untuk selanjutnya kalau memang dia berhasil breakout dan lanjut, itu bisa TP di sekitar area sini gitu, karena ini resist pucuk dan di sini sudah masuk ke supply area, jadi saya bikinnya di sekitar sini aja ya. Untuk ini untuk target jauhnya untuk si TPIA mungkin di sini sekitar sini, itu udah target jauhnya lah. Tetap kita lihat target terdekatnya di sekitar 10.250 sampai 10.300, pokoknya patokannya closing di situ dulu. Terus stop loss kalau bisa di bawah 9.650. Ini risknya nggak terlalu tinggi sih. Risk level menurut saya ini termasuk low risk. Saran amunisi itu sekitar 5-10% aja, atau 10% aja boleh. Ingat ya, dalam trading tuh kita perlu namanya money management. Jadi bukan berarti di sini memang risknya nggak terlalu tinggi terus kalian HK gitu. Meskipun ini buy on breakout, tapi di sini saya melihat ada rejection ya. Di sini ada morning star juga. Jadi kenapa saya bikin ini risknya nggak tinggi ya, karena memang di sini kita kasih stop lossnya juga nggak jauh. Jadi kalau dia gagal breakout memang kebanting ke bawah, ya udah kita stop loss di sini dengan penurunan kurang lebih kita patokin aja di harga 995 ya. Itu dia cuma 2%, 2,6% aja. Jadi nggak sakit teman-teman gitu. Usahain dapat di 9.900 gitu. Cuma kalau kalian misalnya nggak dapat di segitu 9925 max toleransi masih oke. Cuman tetap dari saya usahain dapat segitu. Tuh, karena masih ada potensial buat dia, karena market baru buka biasanya dia fluktuasi, ada naik turun kan, itu masih ada potensi buat dapat barang di 9.900. Oke, next selanjutnya ada saham ASA. Selanjutnya ada saham ASA. Ini saham ASA kalau kita lihat, saya udah tarik garis trend line-nya di sini. Kalau kita lihat dia cenderung uptrend untuk saham ASA. Dan kalau kita lihat di sini dia ada double bottom baru breakout. Dan kalau kita lihat dari double bottomnya sendiri, di sini dia panjangnya tuh kurang lebih segini. Pakai range price saja. Kita lihat untuk ASA tuh oke, kurang lebih 330. Oke, ASA tuh kurang lebih 330 untuk target terdekat kita untuk ASA. Target terdekat kita untuk ASA saat ini adalah di sekitar area 2860. Ini untuk target ASA ya. Jadi untuk ASA dia ada potensi buat ke area sini setelah terkonfirmasi double bottom gitu. Jadi untuk target ASA saya di sekitar 2840 sampai 2860. Jadi kalau kita mau masuk ASA sekarang gimana? Jadi kalau kita mau masuk sekarang seperti ini skenario dari saya. Biasa kalau mau masuk di harga segini boleh, 2630 boleh, TP1 itu di sekitar area 2840 sampai 2860 dengan target 2-nya tuh di sekitar ini kan ada resist, ada resist dari trend line-nya ini ya, dari uptrend ini kita ambil di sekitar area 3050 di bawahnya. Jadi kita ambil TP-nya tuh di sekitar 2980 sampai 3000. Dengan jaga-jaga stop loss apabila dia closing di bawah dari 2530. Kenapa saya bikin di 2530? Karena ini resist dari double bottom ya. Kalau misalnya dia jebol, dia ada potensial buat turun ke sekitar area 2350-an, 2360, 2350. Berpotensi turun ke sana. Jadi kita bikin stop lossnya nggak terlalu jauh untuk ASA. Untuk ASA menurut saya risk levelnya juga hitungannya moderate ya. Saran amunisi karena buy on breakout juga mungkin sekitar 5-10% boleh. Tapi menurut saya ini ASA menarik sekali nih di sini. Dia baru breakout ya teman-teman ya. Kebiasaan di Telegram jadinya pakai ini. Harap maklum. Jadi kurang lebih begini teman-teman ya. Jadi kalau dari saya sendiri untuk ASA, dia kita target terdekatnya itu di sekitar area 2850-an di sini. Jadi teman-teman kalau mau beli ya boleh di harga sekarang. Tetap jangan lupa
dianalisa kembali ya teman-teman ya. Siapa tahu saya salah juga kan, karena ini saya hanya memberikan analisa versi saya. Siapa tahu analisa kalian mungkin oh ternyata yang benar seperti ini ya gitu, kurang lebih seperti itu. Kita klik stokastiknya. Oke, kita langsung lanjut selanjutnya ke saham terakhir, yaitu ada MLPL. Nah, kalau MLPL kita lihat di sini teman-teman ya. Di sini dia dead cost, setelah dead cost dia di sini ada potensi perlawanan arah dari stokastiknya menuju ke golden cost. Jadi di sini dia baru breakout nih dari pattern pinnya ya di sini. Pattern triangle di sini. Nah, untuk TP terdekatnya tuh di sekitar area 760-an, di sekitar area sini. Kalau misalnya dia gagal tembus ya. Di sini kita lihat dia setelah koreksi, di sini dia udah mulai lagi breakout. Nah, di sini untuk target terdekatnya di sekitar 760 dan target keduanya di sekitar area ATH-nya. Dan ketika dia udah tembus dari area all time high-nya, dia ada potensi untuk naik lagi terbang gitu. Mungkin terbangnya bisa, forecast itu kurang lebih dari situ mungkin bisa ke 950 untuk penerbangan si MLPL gitu. Nah, terus gimana kalau untuk masuk MLPL? Oke, kalau kita mau masuk MLPL, usahain dapat MLPL itu dapat barangnya itu di 730 aja teman-teman. Karena menurut saya Karena menurut saya kalau kita masuk MLPL di atas itu kurang kuat kalau menurut saya. Ya kalau mau masuk MLPL tuh kita kalau mau beli MLPL tuh di bawah 730. TP1 di area 755 sampai 760. TP2 nya itu di sekitar 780 sampai 790. Ini kita ganti mungkin ke 755 sampai 765 ya. Kalau 750 terlalu dekat kalau menurut saya. 755 masih potensi sampai 765. Dan kalau misalnya dia breakout dia bisa ke 950 gitu. Stop loss jaga-jaga karena ini kita lihat udah ada pattern triangle. Di sini kita pasang stop lossnya nggak terlalu jauh, sebenarnya di 690. Saran amunisi dari saya mungkin sekitar 5-10% aja. Terus risk levelnya tuh dia masuknya tuh moderate risk juga untuk ini. Oke, kurang lebih ini analisa dari saya untuk rekomendasi mingguan. Jangan lupa buat like, komen tentang pendapat kalian, dan jangan lupa juga buat subscribe channel saya. Dan buat teman-teman yang belum join ke Telegram Fanzo Trade, teman-teman langsung aja join ke Telegram Fanzo Trade di sini. Ini gratis dan di sini saya juga ada share analisa saham ke depannya gimana gitu. Kayak ini pandangan saya tuh kurang lebih gimana gitu. Oke, sampai bertemu di rekomendasi selanjutnya.